Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawali manfaat. Pada pertemuan sebelumnya kita pelajari huruf yang menasabkan ilmu warid, yakni an dan lan. Yang ketiga ialah idzan. Idzan itu menasabkan fi'il mudhari' dengan 3 syarat. Menasabkan fi'il mudhari' dengan 3 syarat. Yang pertama, berada pada permulaan jumlatul jawab. Berada pada permulaan jumlatul jawab. Yang kedua, fi'il mudhari' yang terletak setelahnya harus menunjukkan arti istiqbal. Istiqbal. Yang ketiga, antara idzan dan fi'il mudhari', tidak boleh dipisah. Kecuali bila yang memisahkannya ialah qasam atau nida atau la nafi. La nafi. Nah, jadi idzan bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan 3 syarat. Yang pertama, berada pada permulaan jumlatul jawab. Yang kedua, fi'il mudhari' yang terletak setelahnya mengandung arti istiqbal. Yang ketiga, antara idzan dan fi'il mudhari' tidak boleh dipisah, kecuali
Jika yang memisah ialah kosam, nikah atau lanafiyah. Apa boleh? Ya. Baik. Idzan disebut khafu jawabin wa jaza. Idzan disebut khafu jawab wa jaza. Karena jumlah yang disertai oleh idzan adalah jawaban dari suatu pernyataan. Karena jumlah yang disertai oleh idzan merupakan jawaban dari suatu pernyataan. Jadi idzan disebut harfu jawab wa jaza karena jumlah yang disertai oleh idzan merupakan jawaban dari suatu pernyataan. Wa nasbin idzan disebut huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya bila memenuhi 3 persyaratan yang telah disebutkan. Ya. Disebut harfu nasbin karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Jika dia memenuhi 3 persyaratan yang telah disebutkan tadi. Kemudian idzan ini menasabkan fi'il mudhari' binafsi secara langsung tanpa perantaraan pihak lain, yakni an mudmarah. Idzan ini menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, yakni binafsi. Walladzi yansibul mudhari' binafsi, ya, tanpa perantaraan an mudmarah. Nah, contoh yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi, ada seorang teman berkata kepadamu, memang perlu ada pernyataan, karena idzan itu selalu nempel pada jumlah yang merupakan jawaban dari suatu pernyataan. Nah, kita bikin pernyataan dulu, baru muncul idzan, ya. Nah, pernyataannya bisa dikarang-karang sendiri. Seperti ada seorang teman berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan sungguh-sungguh dalam belajar. Sebuah pernyataan. Kemudian Anda melontarkan jawaban dari pernyataan tadi dengan menggunakan apa ini? Idzan. Idzan tanjah. Kalau begitu, engkau akan berhasil.
Ya. Idzan dan kalau ke situ engkau akan berhasil. Insyaallah. Insyaallah ya tahu ya. Paham ya? Coba kita lihat apakah idzan ini memenuhi 3 persyaratan yang disebutkan tadi. Yang pertama, baca di permulaan jumlatul jawab. Namanya jumlatul jawab. Jumlatul jawab. Dia pada di permulaan jumlatul jawab. Ini di bagian pertama dalam jumlatul jawab. Idzan baru saja, ya kan? Syarat pertama tak penuhi, ya. Sebelum idzan tak boleh dikasih kalimat macam-macam, harus idzan duluan. Ya, yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari' sebenarnya memiliki makna istiqbal. Idzan saja, kalau begitu kamu akan berhasil. Akan berhasil. Baik. Yang ketiga, antara idzan dan fi'il mudhari' tidak dipisah dengan apapun. Yang misalnya, kecuali bila yang memisahkannya ialah qasam, tidak atau la nafiyah, maka boleh. Artinya, seandainya sini dikasih qasam, wallahi idzan, wallahi tanjaha, boleh. Idzan di akhir jairan tanjaha. Nah, atau kasilah nafiyah. Idzan la tanjah, kalau itu kamu tidak akan berhasil. Walaupun dalam hal arti rusak. Orang sungguh-sungguh kok nggak berhasil, ya kan? Tapi dalam hal kriteria tadi memenuhi syarat, sehingga kalau bikin contoh antara idzan dan fi'il mudhari' yang dipisah dengan la nafiyah, maka yang lain saja. Jangan ini, contohnya yang lain. Idzan, wallahi la ta'sub. Kalau begitu kamu tidak akan apa ini? Akan. Ya? Baik. Jadi sekali lagi idzan disebut harfu jawab wa jazaa karena kalimat yang disertai oleh idzan merupakan jawaban dari sebuah pernyataan. Ya. Terima ya. Sama. Langsung tanya. Oh, na'am. Sorry, Bapak. Dan jelas. Sudah kritis. Baik, Bapak. Sorry. Nah. Sudah. Yang tidak menasabkannya disebut harfu jawab wa jazaa karena kalimat yang disertai oleh idzan merupakan jawaban dari sebuah pernyataan, sehingga
izan dan fi'il mudhari itu selalu berada pada jumlatul jawab. Jumlatul jawab itu adalah kalimat yang merupakan jawaban sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan, jangan salah tulis. Pernyataan. Baik. Disebut harfu nasbin karena izan menasabkan fi'il mudhari sesudahnya. Ya. Baik. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari sesudahnya bila memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, Khalid. Berada pada permulaan jumlatul jawab. Yang kedua, Ahmad. Ilmu mudhari yang setelahnya mengandung arti. Ya, ilmu mudhari sebenarnya harus mengandung arti istiqbal akan datang. Yang ketiga, Nizar. Berdatang. Oh. Apa ruah? Izan dan setelahnya tidak boleh tercipta kecuali oleh kosam, tidak atau larasia. Baik. Izan ini menasabkan fi'il mudhari binafsi secara langsung tanpa perantaraan an mudmar. Baik. Dan selesai. Jelas. Jadi gak usah kita ngasih contoh langsung izan apa, kecuali sebelumnya ada apa ini? Pernyataan. Ya. Nah, ini sering dipakai dalam muhawar percakapan. Ya. Ya akhi. La adhabu ila khailikal an. Aku sekarang tidak bisa ke rumah. Sebuah pernyataan. Antum jawab pakai izan. Gimana? Oh. Hah? Ulang. Hah? Nah, ulang ini. Ya akhi. Ta'adhabu ila khailikal an. Ya akhi, saya akan ke rumah. Ta'adhabu ila khailikal. Jawabannya izan. Kalau begitu, aku akan. Gimana benar saya dulu? Saya akan pergi ke rumah. Apa tanggapan? Kalau begitu, apa? Kalau begitu kamu akan aku sambut. Kalau begitu kamu akan aku jemput. Kalau begitu kamu akan aku beri makanan yang lezat. Kalau begitu aku akan menyiapkan kamar untukmu. Kalau begitu saya juga akan pulang untuk mendampingimu. Atau yang lainnya. Gak apa-apa. No, jangan begitu. Siapa yang gak boleh? Itu kalau gak apa-apa itu kan pertanyaan. Boleh nggak saya ke rumahmu? Gak apa-apa. Nah, itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ayo. Saat alhamdulillah baik. Saya akan ke rumahmu. Tidak. Dan artinya tidak baik. Tapi saya pulang ke rumah. Ya. Ya boleh. Tapi yang lain saja. Kalau itu saya akan memuliakanmu. Mana? Tidak. Idan ukrimaka. Gak usah pakai idan saukrimaka. Kenapa? Gak boleh. Idan bisa dengan apapun. Karena harfu tanfih tidak termasuk kosam.
tidak termasuk nikah, tidak termasuk tanafiyah. Lakian tidak sudah menunjukkan arti istiqbal nanti fi'il mudhari'nya. Tidak perlu istiqbalai. Wah, istiqbal. Tidak ukrimat. Ya, seperti itu. Paham? Oleh yang keempat, kait. Kait disebut kharfu masdar. Sama kait dan fi'il mudhari' sesudahnya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Ini dia keterangan ya. Sama ya kan? Disebut kharfu masdar sama kait dan fi'il mudhari' sesudahnya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Kemudian kait disebut harfu nasbin karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Nah, kait bisa menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan syarat. Sangat wajib. Kait bisa menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan syarat. Didahului oleh lam ta'lil. Lam ta'lil. Baik yang ditampakkan maupun yang dikira-kirakan. Yang nampak itu lafzi, yang dikira-kirakan tempat takdir. Ya. Kait bisa menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan syarat didahului oleh lam ta'lil. Baik yang nampak dalam kurung lafzi maupun yang dikira-kirakan dalam kurung takdir. Nah, kait bisa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Ini binafsi. Bila memenuhi syarat tersebut. Jika tidak memenuhi syarat tadi, maka kait menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmarah. Kait bisa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung mesti jika memenuhi syarat tersebut. Jika tidak memenuhi syarat,
maka kai menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmarah. Beda. Kalau binafsi dia sendiri yang menasabkan, tapi kalau dengan bantuan an mudmarah, maka yang menasabkan itu ialah an mudmarah menurut ahli nahwu basar. Kalau menurut ahli nahwu kufah, ya kai dibantu oleh an mudmarah. Ya. Ngerti? Apa sih syaratnya tadi? Didahului oleh lam taklil. Artinya kalau ada kai, selanjutnya kok nasab, ternyata sebelum kai tidak ada lam taklil, baik yang nampak, lafzi maupun yang digagalkan, jadi terdiri, maka kai tadi itu menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmarah. Dan kai disebut harfu ta'lil. Sudah itu. Kalau nggak memenuhi syarat itu loh, maka kai menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan ad-mudmarah dan dia disebut harfu ta'lil, huruf ta'lil. Tapi kalau menasabkan fi'il mudhari' secara langsung karena memenuhi syarat yang disebut, maka dia disebut harfu masdar wa nasb. Ya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, kok menasabkan fi'il mudhari', berarti yang menasabkan ialah an mudmarah. Ya, dan dia disebut harfu ta'lil, huruf ta'lil. Tidak boleh sembarangan masang kai. Ya. Baik. Contoh. Likai la ta'tal. Ya. Supaya kalian tidak putus asa. Itu fi'il mudhari' nasab. Tanda nasabnya ialah khatbun nun. Andi, khatbun. Siapa yang menasabkan? Kai. Ya. Kai. Memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi. Yang sebelum kai ada lam ta'lil. Likai. La ta'tal, la di sini la nafi. Tidak ada masalah. Itu mau dipisah dengan apapun silakan. Ya, kan nggak syarat. Tapi syaratnya sekali ya. Lam ta'lil. Likai la ta'tal. Ya. Contoh yang lain. Al-Sanju fi durus kai anjaha
aku bersungguh-sungguh dalam belajar agar supaya aku berhasil. Ya, nah di sini ada kantor yang melakukan jalan guys. Ya, guys, apakah memenuhi syarat untuk melakukan ilmu mudarat saat itu? Menjawab memenuhi syarat. Mana Allah guys malam takdirnya? Dikira-kirakan. Dikait anjah. Harus ada niat dikira-kirakan. Kalau diniati tidak ada lam yang dikira-kirakan, tidak ada lam taklil yang dikira-kirakan, maka kan menasabkan fi'il mudhari tetapi dengan bantuan an-mudmarah. Jadi as-saydu fi durusi kaitan jantan. Itu aslinya ialah as-saydu fi durusi kaitan jantan. Ada annya. Kalau Anda tidak meniatkan ada lam taklil yang dikira-kirakan sebelum, maka guys sambil menasabkan ilmu mudhari tapi dengan bantuan an-mudmarah. Jelas. Dan itu guys disebut harfu taklil. Ya, maknanya sih sama saja, cuma lain. Kalau kait harfu nasbin wa harfu wadda wa nasbin yang sudah menasabkan ilmu mudhari langsung itu bisa didahului oleh lam taklil yang nampak jelas atau yang dikira-kirakan. Tapi kalau tidak didahului oleh lam taklil baik secara lafzi maupun secara takdiri, maka kan menasabkan ilmu mudhari dengan perantaraan atau dengan bantuan an-mudmarah dan juga hurufnya disebut harfu taklil. Itu yang keempat. Baik, ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Sudah? Oke, sudah jelas? Selanjutnya, lam kai. Ya. La kai. Lam kai ini disebut harfu taklil. Karena fi'il mudhari yang bersambung dengannya merupakan alasan atau alasan ya, alasanmu apa? Sudah alasan?
Nah, sebab. Pada sebab. Alasan itu ada. Nah, sekarang kamu kenapa kau pulang? Alasanmu apa? Karena saya mau ambil uang Ustaz. Nah. Ya, karena merupakan apa ini? Alasan dari pernyataan sebelumnya. Betul. Merupakan alasan dari pernyataan sebelumnya. Nah, dalam kayak ini menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an-mudmarah jawazan. Maksudnya kadang an-mudmarahnya ditampakkan, kadang tidak ditampakkan. Kelabkai menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan al-mudmarah jawazan. Artinya kadang an-mudmarahnya ditampakkan, kadang tidak ditampakkan. Baik, jelas. Jawazan itu artinya kadang-kadang an-nya ditampakkan, kadang-kadang tidak ditampakkan. Ya. Contohnya, liyaghfirallahu liyaghfiranakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini sebelumnya ayatnya ialah inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberimu kemenangan yang nyata. Untuk apa? Alasannya apa? Kok kami akan memberi kemenangan? Kalau Allah akan memberi kemenangan, liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni atas apa yang kamu lakukan dari dosa sebelumnya dan yang akan datang. Coba lihat, liyaghfirah. Ini fi'il mudhari'nya nasab. Yang menasabkannya ialah lam kait dengan perantaraan an mudmar jawazan. Ingat, jawazan. Kenapa? Seandainya ditampakkan boleh. Di ayyaghfirah boleh. Liyaghfirah boleh. Boleh. Tambahkan saja boleh. Itu sudah contohnya sudah ada. Ya, khair. Hah? Beda. Tuh, masa beda? Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Allah. Agar Allah mengazab munafik laki-laki dan perempuan. Surat apa itu? Al-Ahzab ayat 73.
Mengapa Allah mengadab munafik laki-laki dan perempuan? Mengapa kok sampai itu? Ini alasan. Bukan itu. Ini alasannya. Ya. 73. Baik. Inna a'tal amanat 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung. Mereka semuanya tidak mau menanggung amanah itu. Tapi manusia pun menawarkan diri untuk menanggung amanah itu. Sesungguhnya manusia semacam itu banyak yang melakukan kezaliman meskipun liyu'adzibullahu al-munafiqina wal munafiqat. Ya. Semuanya bertujuan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang munafik laki-laki dan munafik perempuan yang tidak melaksanakan amanah. Baik. Yu'adziban itu nasab. Yang menasabkan ialah langkai. Nah, dengan perasaan atau dengan bantuan mutmar jawaban. Artinya bisa ditambahkan dan bisa pula tidak ditambahkan. Boleh liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Boleh liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Tapi dalam Al-Quran tetap liyu'adziballahu. Ya, kalau contoh biasa bisa. Seandainya dikasih itu bisa. Ya. Baik. Contoh yang lebih ringkas untuk lagi yang biasa, alam biasa. Adhabu ila al-ma'had li ata'allaman nahw. Aku pergi ke pondok untuk belajar ilmu nahwu. Ata'allaman nasab yang menasabkan ialah lam kai. Dengan perantaraan mutmarah jawab. Artinya bisa ditambahkan, bisa pula tidak. Ini nggak ditambahkan. Seandainya akan tambahkan boleh. Di ata'allam an-nahwa. Ya. Ini boleh, ini boleh. Oke. Alasan saya pergi ke pondok ialah untuk belajar. Nah, ya. Selain itu dengan sarfu taklil untuk menjelaskan alasan. Ya. Suatu perbuatan. Sudah jelas. Jadi lam kai disebut harfu ta'lil karena fi'il mudhari yang dimasuki olehnya merupakan alasan dari pernyataan sebelumnya, ya. Lam kai bisa menasabkan fi'il mudhari tapi dengan perantara
mudmarah jawazan. Ada kata-kata jawazan. Artinya an bisa ditambahkan, bisa pula tidak. Selain yang keenam, lamul juhud. Itu namanya lamul juhud. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmarah wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan. Lamul juhud bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmarah wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan sama sekali. Coba. Siapa yang bilang lam juhud murta'lil? Ente tanggung jawab nyatetnya. Coba lihat. Ini maksudnya itu kosong, bukan sama dengan di atas. Iya. Tapi ada salah lagi. Salah semua. Karena salah paham satu, salah semua ya. Sudah dihapus. Bukan itu. Kalau set kan bilang ini namanya tidak ada. Kalau set itu berarti sama dengan di atas. Hapus. Antum salah besar. Nah, mulai nomor 6 sampai nomor 10. Hapus semua. Bahaya. Ya. Tidak ada namanya. Ya. Itu namanya yaitu. Sudah ada di kolom. Ya. Kalian. Penting. Ya. Nah, cek lagi. Baik, jadi lamul juhud itu namanya ya lamul juhud. Bukan harfu taklil. Harfu taklil tadi itu lamkai ya. Tak kasih step satu itu maksudnya kosong ya, maksudnya kosong, bukan sama dengan di atas. Siapa yang nyatetnya sama dengan di atas? Hapus. Nah, kelihatannya banyak yang menghapus ini ya. Saya. Suruh hapus itu. Tanggung jawab. Ini mungkin juga. Mana skema itu? Skemanya mana? Jual. Ini apa ini? Oh iya. Berarti antum ada yang salah ya. Oh, ini salah. Harful ghayah. Buat taklil hatta itu benar. Jangan dihapus itu. Nah,
yang itu benar. Makanya nyata sesuai dengan apa yang saya tulis. Ya. Benar. Oh ya. Watahil. Sudahnya? Oh. Baik. Ciri-ciri lamul juhud. Nah, ada ciri-cirinya. Kan masih ada lam kai. Ini lamul juhud. Nanti ada lam yang lain. Maka harus perhatikan cirinya. Wah, jangan sampai salah pilih. Ya, lamul juhud memiliki ciri-ciri 6 didahului oleh makanan atau lam yakun. Didahului oleh makanan atau lam yakun. Jelas. Ciri-ciri lam tersebut ialah didahului oleh makanan atau lam yakun. Contoh apa? Dalam tabel wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, tidak Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Jadi yu'adzibahum. Yu'adziba nasab. Yang menasabkan ialah lahul juhud dengan perantara an mutmarah wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan sama sekali. Tidak boleh liyu'adzibahum, tidak boleh. Harus liyu'adzibahum. Kenapa Anda bilang ini lamul juhud? Jawabannya didahului oleh makan. Kalau dalam satu yang lain, bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 137. An-Nisa ayat 37. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak mengampuni mereka. Liyaghfira. Nasab. Yang menasabkan ialah lamul juhud dengan perantara an mutmarah wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan. Ciri lam juhud ialah didahului lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahu. Surat An-Nisa ayat 137. Disebut lamul juhud karena fi'il mudhari' yang dimasukinya
berfungsi untuk menepis anggapan yang salah. Fungsi untuk menepis, ya, menepis tuh, menepis, ya, membantah anggapan yang salah, ya. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 137, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ini adalah untuk menepis anggapan, ya. An-Nisa ayat 137, ya. Nah, ada anggapan orang kafir, kemudian ada anggapan orang yang beriman, kemudian murtad menjadi kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian tambah kafir. Dianggap mereka ini masih memungkinkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih mungkin diberi hidayah oleh Allah. Masih kafir. Maka Allah menepis, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk mereka ke jalan. Menepis anggapan yang mukmin kafir, mukmin lagi, kafir lagi. Setelah itu tambah menjadi kafirnya. Mati. Ya sudah, Allah tidak akan mengampuni. Dan tidak akan memberi dia hidayah di jalan yang lurus. Ada yang menganggap, dia kan pernah menjadi mukmin, mantan mukmin, masa tidak ada ampunan-ampunan sedikit. Nah, anggapan-anggapan yang salah semacam itu, kita pilih dengan adanya lamul syukur. Jadi ikut lam disebut karena lam yang masuk pada fi'il mudhari itu merupakan bantahan atas anggapan yang salah. Ya, baik. Ini yang pertama.